Selamat pagi teman-teman kelas 7 Sampurasun, salam rahayu, ketemu lagi belajar di IPS. Kali ini sudah memasuki pertemuan kelima ya. Pertemuan keempat kita sudah belajar mengenai keadaan penduduk Indonesia. Nah sekarang pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang apa? Tentang keadaan alam Indonesia. Alam artinya ya yang kita tempatin ini ada beberapa aspek. Ya, ada alam di udara, daratan, lautan, termasuk di dalamnya adalah ada iklim, ada cuaca, tanaman, tumbuhan, manusia dan sebagainya. Ya. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Ya, kita lihat dulu secara keseluruhan. Kita lihat ada Indonesia di sini, peta Indonesia. Ternyata di Indonesia itu merupakan pertemuan antara tiga lempeng. Yang pertama adalah Indo-Australia ini ya, jadi lempengnya besar sini. Kemudian bertemu dengan lempeng Eurasia ini nih, sampai sini ya, sampai sini nih ya. Dan terakhir adalah lempeng Pasifik di sini ya. Yuk kita lihat ya. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda yaitu rangkaian sirkumpasifik. Sirkumpasifik itu mulai dari Pasifik, Jepang, semenanjung Kamchatka di Rusia, Filipina dan sebagainya ada di sini wilayahnya, dan sirkummediterania yang berada di wilayah ini. Ya. Dan pertemuan tiga lempeng besar yaitu tadi yang sudah dijelaskan dari awal, lempeng Indo-Australia ini. Ya, kemudian Eurasia ini ya, dan Pasifik yang ini ya. Jadi tidak heran pertemuan lempeng ini mengakibatkan Indonesia, Jepang dan sebagainya itu sering sekali dilanda oleh gempa, yaitu gempa tektonik, pergeseran lempeng, dan juga vulkanik, yaitu karena ada retakan-retakan lempeng ini yang mengakibatkan banyak sekali terjadi pembentukan gunung berapi. Ya, disebut juga dengan pergeseran gempa vulkanik. Kemudian ada pertemuan dua paparan yaitu daratan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kita lihat yuk seperti apa. Nah ini paparan Sunda tuh ini ya, yang warnanya coklat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini awalnya, kalau kita lihat ini Asia Tenggara ya, di sini ada Malaysia, ada Sumatera, ada Kalimantan. Dulu tadinya daratannya ini loh, nih, yang warnanya coklat muda. Kenapa tinggal segini? Karena apa? Daratan sini tenggelam, ya, ambles. Jadi airnya yang ke sini, ya. Misal mungkin nggak satu saat nanti Kalimantan makin mengecil, kemudian Pulau Jawa makin mengecil, bisa. Jelas sangat bisa sekali. Karena apa? Ada yang namanya abrasi atau menyempitnya atau tergerusnya pantai karena air laut, sehingga makin lama dia makin habis ya. Jadi bisa jadi ini dulu seperti ini, kemudian tergerus dan sebagainya ya. Itu paparan Sunda atau Sonda, dan ada paparan Sahul ini ya. Jadi sebenarnya dulu Irian dan Papua Nugini ini nyambung di sini, tapi karena dia tergerus, akhirnya dia terpisah seperti itu. Next kita lihat ada relief muka bumi atau bentuk muka bumi. Relief itu bentuk. Jadi kalau misalnya kalian suka main ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, ada yang disebut dengan relief, yaitu gambar-gambar yang ada di temboknya. Nah itu adalah bentuk relief ya. Nah di sini muka bumi pun sama, ada yang melesak ke dalam, ada yang keluar ya. Kalau yang melesak ke dalam itu bentuknya bisa jurang, bisa lembah. Kalau yang menjulang ke atas itu perbukitan, dataran tinggi sampai gunung. Kita lihat dulu relief muka bumi ada apa aja ya, dibagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama adalah wilayah bagian barat. Yang mana aja sih? Wilayah barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau sekitarnya. Kemudian ada wilayah bagian tengah, meliputi Sulawesi, Maluku,
Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Dan yang terakhir adalah wilayah bagian timur yang meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru, ya. Nah, wilayah-wilayah ini pun yang biasanya mengikuti juga dengan wilayah waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ya, kebetulan saja dia seperti ini, relief muka buminya memang tidak sengaja seperti ini, tapi untuk memudahkan saja, ya. Kita lihat iklim di Indonesia. Mister, apa sih bedanya antara iklim dan cuaca? Kalau iklim itu jangka waktunya lama, wilayah penyebarannya, wilayah reaksinya itu luas. Kalau cuaca itu waktunya sempit, ya, dan wilayahnya pun sempit juga, ya. Contohnya apa? Kalau iklim di Indonesia misalnya ada 2 iklim, ya, musim penghujan dan musim kemarau, ya, seperti itu. Itu kan jangka waktunya lama. Musim penghujan itu 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. Wilayahnya satu Indonesia. Tapi kalau cuacanya itu bisa hujan, ya, bisa panas, bisa terik, bisa mendung. Nah, itu beda, ya. Contoh, ada kalanya di suatu kota Bandung, di satu sisi hujan, tapi di tempat lain kering, ya, itu cuaca. Kita lihat dulu iklim di sini, ya. Ini bukan masalah tentang cuaca atau musim penghujan dan sebagainya, tidak, ya. Iklim dengan musim berbeda. Iklim musim itu adanya angin monsun barat laut, sifatnya basah, mendatangkan musim penghujan, ya. Jadi iklim itu dengan musim berbeda. Iklim itu mengakibatkan terjadinya musim, ya. Muson barat atau iklim angin musim barat sifatnya basah, mendatangkan musim penghujan, ya. Musim penghujan itu di kita itu antara Oktober sampai April, dan muson tenggara atau musim tenggara sifatnya kering, mendatangkan musim kemarau, ya. Musim kemarau itu dari April sampai Oktober. Contohnya sekarang nih, bulan Juni. Misal masih hujan, kenapa nggak kering nih, tidak panas nih, kan padahal musim penghujan. Sudah mulai gejalanya. Contohnya apa? Lihat hari ini, ya. Pada siang hari kebanyakan panas terik, ya. Dan pagi-pagi dingin banget. Hujannya mulai berkurang. Bandingkan dengan pas bulan Oktober, bulan Desember, saat Natal, biasanya mau tahun baru, biasanya masih hujan, ya. Jadi kita kadang-kadang kalau bulan Desember saat Natal juga, gimana nih, Natalan hujan atau enggak, atau malam tahun baru hujan atau enggak, ya, seperti itu. Berikutnya ada iklim tropis. Apa itu iklim tropis atau iklim tropika? Beriklim panas karena Indonesia terletak di khatulistiwa, ya. Jadi Indonesia persis di batas ekuator, senantiasa panas, senantiasa tidak ada yang namanya es, karena kita di ekuator iklimnya panas, ya. Dan itu selalu yang dicari oleh orang-orang dari Eropa, ya. Makanya kenapa banyak sekali orang bule, wisatawan asing yang ke Bali, ke Indonesia. Kenapa? Mereka itu merindukan iklimnya kayak Indonesia. Katanya iklimnya hangat, panasnya itu enak. Bahkan orang Indonesia mengatakan di Indonesia itu panas, ya. Beda lagi kalau dengan di Arab atau di Afrika sana, itu panasnya memang sangat panas sekali. Pertama, karena ada faktor, ya, di sana itu banyak gurun, hutan-hutannya juga sudah ditebangi, sehingga panasnya juga memang kelewatan, ya. Seperti itu. Berikutnya, iklim laut. Sering mendatangkan hujan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Nyambungnya kemana sih, Mister? Kan yang namanya angin, begitu melewati laut, uap air yang ada di laut naik ke awan. Begitu naik ke awan, dia masuk ke Indonesia, ya. Begitu sampai Indonesia, si uap air yang dari laut itu penuh. Begitu awannya sudah penuh, masuk wilayah Indonesia, berat, jadi turun hujan. Itu, ya, seperti itu. Jadi iklim di Indonesia
sekali lagi iklim beda ya dengan musim ya. Iklimnya terbagi menjadi 3, musimnya ada 2 ya. Oke. Kita lihat bentuk rupa bumi Indonesia. Indonesia itu kalau kita lihat, kalau kalian pernah nonton film, bukan film ya, apa tayangan My Trip My Adventure Indonesia Bagus ya. Nah itu memberikan gambaran begini loh rupa Indonesia. Tidak kalah menariknya dengan di luar negeri. Kita lihat ada relief daratan. Daratan, Mister, apaan? Ya daratan ya, kita ini di darat, kita makhluk darat ya. Ada apa aja sih? Ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, pantai. Ya, Mister nggak akan menjelaskan di sini, ya, karena kamu sudah ada di buku. Silakan dilihat di buku. Ya, sedangkan kalau misalnya dijelaskan di sini, kamu bakal tidak melihat buku, ya. Dataran rendah seperti apa, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, pantai. Pokoknya gini aja lah, kalau dataran tinggi, yang tempatnya tinggi, adem, dingin, enak. Contohnya mana? Ciwidey sama Lembang, dah gitu aja. Kalau gunung, yang paling sering di Jawa Barat apa? Gunung Tangkuban Perahu. Nah, paling gampang itu. Berikutnya, relief lautan. Ada daratan, ada lautan. Ya, ada dangkalan, lubuk laut, gunung laut, palung laut, ambang laut, punggung laut, alur laut, semuanya laut. Sama juga lautan, ya. Mister, kenapa nggak ada relief udara? Udara mau seperti apa ya? Nggak ada dong, ya. Jadi cuma ada 2, daratan sama lautan. Seperti biasa, dangkalan apa, lubuk laut apa, gunung laut apa, dan sebagainya. Silakan lihat di buku, ya. Kalian pembelajaran ini pasti sudah ada bukunya, karena kemarin saat kita ketemu di Google Meet sudah pada punya bukunya semua, ya. Next, kita lihat ada gambar tanaman, berarti kita bermain di ranah flora atau tanaman. Berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah. Makhluk hidupnya apa? Bisa tanaman, bisa tumbuhan. Bisa juga manusianya loh, jangan salah, ya. Kemudian kekayaan hayati Indonesia dibagi atas 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Jadi tanaman di tipe-tipe makhluk hidup di sini ya, ada 2 tipe, yaitu Indo-Malayan atau Indo-Malaya atau Melayu, berarti orang-orangnya yang suku-sukunya ya, suku Melayu. Contohnya orang Sumatera, orang Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Pokoknya sama. Beda dengan yang Indo-Australian. Contohnya apa? Orang Papua, orang Nusa Tenggara, dan orang Maluku. Mereka mempunyai ciri fisik yang sedikit unik, kulitnya sedikit eksotik, warna agak gelap, rambut keriting, hidung agak lebar, bukan pesek ya. Kalau pesek itu ya yang orang Jawa juga banyak yang pesek, orang Sumatera, orang Kalimantan juga banyak ya. Tapi kebanyakan ciri fisiknya dari warna kulit yang sedikit gelap dan rambutnya yang sedikit keriting, seperti itu ya. Nah, keadaan alam di Indonesia masih ada hutan dan sabana. Apa sih hutan? Ya hutan aja. Kalau kamu pernah camping kan. Nah, ada hutan musim ya. Hutan musim itu apa sih bedanya dengan hutan hujan tropis? Nah, kita lihat dulu ya. Hutan musim ada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Wetan. Ya. Hutan musim itu kalau misalnya musim-musim tertentu dia rimbun, banyak buahnya, banyak daunnya, ya. Musim tertentu, ya. Misalnya musim penghujan. Nah, tapi kalau pas musim kemarau, daun-daunnya rontok. Jadi kalau kalian pernah main di hutan, ya daerah Pulau Jawa, itu kadang-kadang pas musim kemarau itu gundul, kayak yang kena penyakit. Jadi hanya batang-batangnya aja. Itu nggak mati itu. Tapi pas nanti musim penghujan, ada lagi. Kalau hutan hujan tropis, ya, hutan hujan tropis itu mau musimnya kayak apa, tetap ada, tetap rimbun. Apalagi kalau mau musim penghujan. Masuk musim penghujan, tambah rimbun dia ya. Ada di mana? Sumatera,
Jawa bagian barat, contohnya di mana? Ya Jawa Barat ini paling banyak di Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gede, kemudian di Gunung Geber, Gunung Salak masih di Jawa Barat, di daerah Bogor. Nah seperti itu. Itu hutan-hutannya sangat lebat sekali ya. Jadi untuk orang-orang yang suka hiking, ada yang pernah suka hiking ya? Nah itu hutannya sangat lebat sekali. Kemudian Kalimantan dan Papua. Kalau sabana, sabana itu adalah semacam bisa dibilang apa ya, padang rumput. Nah, padang rumput ada di Flores, Timor, Alor, Wetar, sedikit ya sini Nusa Tenggara Timur, Papua bagian selatan. Jadi di sana itu kalau kamu pernah nonton film The God Must Be Crazy ya, boleh dicatat The God Must Be Crazy, dewanya pasti gila. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, itu di situ padang rumputnya tandus, gersang, tanamannya kayak yang mati, tanahnya kering, berdebu, ya. Kalaupun ada pohon, tanamannya juga kayak yang mati, tapi sebenarnya nggak mati. Nah itu disebut sabana. Banyak juga semak-semak seperti itu, tapi tidak ada hutan yang tidak ada pohon yang tinggi. Nah itulah yang disebut sabana, ya. Itu banyak sekali di daerah Flores, Timor, Alor dan sebagainya. Nah, kita lihat ada 3 kelompok fauna. Ada Asiatis, Australiatis atau Australis, dan fauna peralihan. Fauna Asiatis yaitu fauna yang berada di wilayah Asia. Kebanyakan di Asia, artinya di Jepang, ya, di Cina, di Thailand, di Filipina, di Indonesia. Itu kebanyakan binatangnya ada semua. Ya, kebanyakan rata-rata pasti ketemu, dan kalau ditanya binatang ini ada nggak, mereka pasti tahu. Contohnya apa? Gajah. Nggak ada orang yang nggak tahu gajah. Tapir yang punya 3 warna, kepalanya hitam, badannya putih, buntutnya, pahanya hitam. Buaya, merak, pesut itu lumba-lumba dan kumbang. Nah, kalau fauna peralihan itu di antara Kalimantan dan Maluku. Ya, kebanyakan itu daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Bali dan sebagainya. Ya, itu adalah anoa. Anoa itu seperti gambar ini ya, kayak kerbau. Itu ada di Sulawesi. Ya, binatang khas Sulawesi. Monyet hitam, komodo ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Ya. Kalau komodo kamu pasti tahu ya, semacam kadal, kulitnya lebih halus dari buaya, tapi sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya kamu bermain-main dengan komodo atau ketemu sama komodo, jangan sampai kamu dijilat, ya, karena ludahnya itu mengandung bakteri yang sangat banyak sekali. Kemudian maleo itu burungnya seperti ayam, agak gendut sedikit, agak besar sedikit, ya, bisa terbang tapi nggak terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah fauna Australis, fauna yang ada di Indonesia tapi juga ada di wilayah Australia, ya. Ada di daerah Papua, sedikit di daerah Maluku, dan ada di daerah Australia. Contohnya kanguru, ya. Kemudian ada walabi. Walabi itu kalau seperti wombat, ya. Ada nokdiak. Nokdiak saya juga tidak begitu familiar dengan nama ini. Koala, ya, dan cendrawasih. Cendrawasih itu burung seperti ini, kepalanya kecil, sayapnya warnanya merah, buntutnya warnanya kuning dan putih, dan biasanya ada yang disebut dengan antena, atau di antara bulunya ini ada satu yang seperti batang, seperti tali panjang sekali ya talinya. Ada 2 biji, ya, dua helai. Semakin panjang talinya itu semakin mahal, dan ini adalah burung yang sangat langka, ya. Kurang lebih di dunia ini nggak nyampe 50 ekor lagi. Jadi merupakan binatang yang dilindungi dan dilestarikan oleh Indonesia dan WWF, yaitu World Wildlife Fund atau badan PBB yang mengurusi tentang binatang-binatang yang harus dilestarikan supaya tidak punah. Oke. Itu tentang
keadaan alam Indonesia tidak banyak yang Mister akan jelaskan, tapi yang jelas kamu harus tahu bahwa yang namanya keadaan alam Indonesia itu sangat beragam. Ini cuma sepintas ya. Mister, itu di belakang apa nih? Nah, ini harimau. Ada di mana? Ada di Sumatera juga, tapi juga ada di Jawa Barat ya. Ini harimau besar. Ya. Kelihatannya sih lucu ya, telinganya besar gini ya. Bisa dimainin, bisa. Iya, kalau masih kecil mah iya lucu, tapi kalau gedenya dia yang bilangin kamu lucu untuk dimakan. Yuk, masih ada yang terakhir dari Mister. Kamu udah nonton YouTube ini, selalu ditutup dengan yang namanya evaluasi. Ya, nah, evaluasinya seperti apa? Aturannya kamu kerjakan, kamu lihat lagi ke YouTube kalau misalnya kamu tidak mengerti, atau bisa lihat ke buku cetak ya, karena Mister juga ngambil PowerPoint-nya ini di buku cetak, jadi bisa ada di YouTube ini ya, di PowerPoint-nya bisa ada di buku cetak. Yuk kita lihat yang pertama, tuliskan 3 wilayah relief muka bumi Indonesia. Yang relief tadi ya, muka buminya ada tadi Mister udah jelaskan. 3 iklim, jelaskan 3 iklim di Indonesia ya, belibet ngomongnya. Jelaskan 3 iklim di Indonesia. Iklim dengan musim beda ya, tadi ada iklim apa gitu ya. Oke, kemudian tuliskan pengertian dari dataran tinggi, yang Mister bilangin Mister tidak akan jelasin. Ngarai juga, palung laut, alur laut, dan berikutnya tuliskan 3 kelompok fauna yang kamu ketahui. Nah itu tadi yang terakhir, 3 kelompok fauna yang Mister kasih itu aja ya. Fauna asiatis, jadi fauna yang ada di benua Asia, ada di kita juga. Yang contohnya gajah tadi ya, semua orang pasti tahu yang namanya gajah. Kemudian tuliskan 2 kelompok kekayaan hayati yang ada di Indonesia, ada di YouTube lagi. Nah, tugasnya harus diapain Mister? Kamu tulis di kertas, sekali lagi, di foto, kirim dalam bentuk PDF, masukkan di Google Classroom. Jangan lupa di kertasnya kasih nama ya. Di kertasnya kasih nama, kemudian dipoto, jadiin PDF, masukin ke Google Classroom, filenya kasih namanya juga. Jadi supaya apa? Supaya Mister nggak bingung. Ini teh boga saha, ini teh punya siapa? Ya. Oke, tulisannya tetap harus kebaca. Jangan sampai nanti Mister mau baca, begitu saya tanya ini tulisannya apa, kamu sendiri nggak ngerti ya. Kalau kamu sendiri nggak ngerti tulisannya, orang lain gimana mau baca ya, jadi liar ya. Oke, itu aja. Kita lihat masih ada. Oh, ternyata sudah ada ya, manusia ini makhluk ini sudah datang ya, mengucapkan terima kasih ya. Mister juga mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya, untuk pembelajaran minggu kelima ini. Berarti kamu sudah punya 5 nilai ya. Berarti mudah-mudahan nilai kamu tetap baik di dalam PJJ.